Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, mendekat dan melekat kepada Allah. Mendekat dan melekat kepada Allah. Mari semua kita mengatakan, mendekat dan melekat kepada Allah. Buka Alkitab kita bersama-sama saudara dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata begini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang yang mendua hati. Saya ulang sekali lagi saudara. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita pahami kenapa Yakobus mengatakan kepada jemaat di mana dia menulis surat ini pada kala itu, mendekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Yakobus tidak mungkin menyampaikan pesan ini kepada jemaat yang menerima pesan tanpa sebuah alasan. Hal ini sudah dipastikan bahwa orang-orang yang mendengar khotbah Yakobus atau yang mendengar surat atau yang membaca surat Yakobus pada kala itu adalah orang-orang yang sudah tidak dekat lagi kepada Allah, atau orang-orang yang sudah tidak melekat kepada Allah, atau mereka punya hidup yang semakin hari semakin jauh dari Allah, semakin jauh dan semakin jauh, bahkan semakin tidak lagi melihat Allah. Tahukah saudara bahwa jarak kita kepada sebuah benda akan menentukan sebesar apa benda tersebut dalam pandangan dan penglihatan kita. Jadi jarak kita kepada sesuatu benda menentukan seberapa besar benda itu di mata kita. Itu sebabnya kalau kita melihat sebuah benda dari kejauhan, maka benda itu akan kelihatan begitu kecil, bahkan nyaris tidak terlihat. Tetapi kalau kita melihat benda tersebut dari jarak yang paling dekat, maka kita bisa melihat benda itu begitu besar dan mungkin sangat besar. Suatu saat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak kecil bertanya kepada ibunya. Apalagi zaman sekarang ini saudara, anak-anak pertanyaannya bisa membuat orang tua bingung untuk menjawab. Makanya saudara yang mau jadi, yang ngebet nih atau kebelet mau menikah ini, hari-hari pusing karena masih jomblo atau belum dapat pasangan. Bukan cuman kamu bagaimana dapat pasangan loh. Kamu mesti bijak juga. Kalau anakmu nanti bijak, dia bertanya kepadamu, kamu gak ngerti jawab. Anakmu malah membulimu dan berkata, bodoh kali mama ini. Gak ngerti apa-apa bisa begitu. Nah, kembali kepada konteks. Pada kala itu ada seorang anak bertanya kepada ibunya. Dia berkata, mama, Tuhan itu besar atau kecil gak sih? Wah, pertanyaan ini sangat membutuhkan hikmat, saudara. Tapi orang tuanya juga tidak kalah bijaksana, dia tidak menjawab kepada anaknya besar atau kecil, atau maksudnya tidak langsung menjawab Tuhan itu besar atau Tuhan itu kecil. Tapi pada kala itu, ibunya menunjuk sebuah pesawat yang sedang terbang di langit, yang sedang mengudara yang begitu jauh. Dia berkata, nak, kamu lihat nggak pesawat itu? Ya, aku lihat, mak. Menurutmu pesawat itu besar atau kecil? Lalu anaknya dengan gampang berkata, ya kecil lah mak, itu kan kecil, bahkan pesawatnya kelihatan begitu kecil, saya jauh lebih besar daripada pesawat itu, bahkan nyaris tidak kelihatan. Mamanya berkata, betul apa yang kamu katakan. Dan pada saat itu juga saudara, mamanya membawa dia ke dekat bandara atau bahkan sampai ke bandara. Dan di situ banyak pesawat yang parkir. Dan pada hari itu, Maman juga berkata, nak, menurutmu pesawat ini besar atau kecil? Lalu si anak itu berkata, wah, dengan rasa kagum, takjub
dan berkata, wah ini mah besar sekali pesawatnya. Dibanding dengan saya, sangat begitu kecil saya dibanding dengan pesawat itu. Maka itu membuat dia terkagum dan terheran-heran, saudara. Maka pada kala itu ibunya berkata kepada anaknya, makanya nak, sesuai dengan pertanyaanmu, Allah itu besar atau tidak? Allah itu sesungguhnya Allah yang begitu besar, tetapi dari mana kalau kita melihat Allah dari jarak yang jauh, maka kita akan melihat Allah begitu kecil bahkan nyaris tidak kelihatan. Tapi kalau kita punya kedekatan bahkan sangat dekat dengan Allah, maka kita akan melihat Allah begitu besar dan begitu agung. Nah, hal ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menjadi sebuah pengertian juga kepada kita. Dan menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati kita. Seberapa dekatkah kita dengan Allah hari ini? Engkau dan saya yang mengaku punya Allah. Kita yang bertuhan dan kita yang punya Allah. Masalahnya bukan soal kita punya Allah atau kita percaya Allah dan kita punya Tuhan dan datang beribadah. Tapi persoalannya sekarang adalah seberapa dekat kita dengan Allah. Karena jarak kita dengan Allah atau kedekatan kita dengan Allah sangat menentukan seberapa besar Allah dalam pandangan kita. Maka seberapa besar Allah dalam pandangan kita sangat menentukan seberapa besar kekaguman kita, rasa takut dan hormat kita kepada Allah. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini begitu penting bagi kita. Yakobus mengatakan mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Kalau engkau melihat Allah begitu kecil bahkan nyaris tidak terlihat dalam kehidupanmu, itu menunjukkan engkau begitu jauh daripada Allah. Tapi kalau hari ini engkau begitu mengagumi, menghormati dan memuliakan Allah dengan takut dan gentar, itu artinya engkau begitu dekat dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab pernah berkata, kalau soal percaya kepada Allah, jangankan manusia, jangankan orang Kristen, jangankan orang benar, setan pun juga percaya kepada Allah, kata Alkitab. Tetapi yang membedakan orang percaya dengan setan bukan soal dia percaya Allah. Setan percaya Allah, orang percaya juga percaya Allah. Yang membedakan antara orang benar, orang percaya dengan setan adalah bukan soal percaya kepada Allah. Tetapi orang benar, orang percaya, dia percaya kepada Allah dan mempercayai Allah dan taat kepada Allah. Tetapi setan, dia percaya kepada Allah, tapi dia tidak mau taat kepada Allah. Dalam kata lain saudara, Anda dan saya akan menjadi orang yang tidak punya arti atau kepercayaan kita kepada Allah menjadi tidak berarti dan tidak bernilai. Kalau kita cuma sekedar percaya kepada Allah, tapi kita tidak taat. Tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya sama saja saudara, sama seperti iblis dan setan. Dia percaya kepada Allah tapi tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menuruti kehendak Allah. Bahkan dia justru melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah. Hari ini saya mau katakan pada saudara, siapa kita hari ini yang mengaku percaya kepada Allah? Sedekat apa kita kepada Tuhan akan menentukan sikapmu menghormati Tuhan. Suatu saat saudara, saya menonton sebuah video bagaimana seseorang rasa kagumnya begitu luar biasa ketika dia dekat dengan seorang pemimpin. Nah, katakanlah saudara, beberapa bulan yang lewat ada sebuah video yang sangat viral waktu Presiden Jokowi pergi ke NTT untuk mengunjungi daerah yang kena banjir bandang dengan beberapa atau ratusan korban. Maka dia memanggil seorang anak muda. Waktu dipanggil seorang anak muda itu, maka rasa kagum dan rasa hormat atau rasa bangga dan rasa senangnya begitu luar biasa. Maka ketika dia bertemu langsung, bersalaman langsung, waduh, dia menunjukkan ekspresi yang sangat
menghormati, mengagumkan sampai dia mencium tangan. Dan pada kala itu jaket Pak Presiden juga dikenakan pada dia, dan itu membuat dia terharu dan bangga. Sampai dia mengatakan, aku tidak akan mau mencuci sebagai bentuk penghormatan. Tapi kan ada orang lain juga yang tidak begitu dekat dan tidak begitu rapat karena dibatasi oleh jarak. Mereka cuma melambai. Tetap menghormati, tapi tidak seperti seorang yang dipanggil sampai bisa bersalaman, bersentuhan tadi. Nah, sama kita seperti itu dengan Tuhan, saudara. Ada banyak orang yang angkat tangan untuk Tuhan, memuji Tuhan, berkata haleluya, puji Tuhan. Atau mungkin saudara berkata, Tuhan engkau besar dan dahsyat. Tetapi saudaraku ini dikasih oleh Tuhan akan berbeda dengan orang yang begitu dekat dan melekat kepada Tuhan. Itu sampai bagaimana rasa kagum dan hormat itu bukan cuma sekedar di ekspresi luar, bukan sekedar di ucapan, tetapi itu dari dasar hatinya, dari rohnya, bahkan dari batinnya. Saya mau katakan kepada kita saudara, paling tidak yang saya pahami, berbicara tentang sebuah kedekatan atau sebuah hubungan dengan orang lain, paling tidak kita punya 3 tahapan. Nah, kita bisa dekat dengan seseorang, tetapi ada tahapan kedekatan kita dengan seseorang. Saya kasih contoh, tahapan yang pertama kita bisa dekat secara fisik atau secara jasmani atau secara lahiriah dengan seseorang. Yang kedua, kita bisa juga dekat secara emosional, secara perasaan. Ada sebuah perasaan yang sama atau chemistry yang membuat kita bisa dekat. Tapi yang tahap yang ketiga yang lebih dalam saudara, ada kedekatan bukan cuma sekedar dekat secara fisik, dekat secara emosional atau perasaan, tapi dekat secara batin atau ada ikatan batin. Nah sekarang saudara, kita bisa memilah-milah orang yang ada bersama dengan kita. Apakah kita cuma dekat secara fisik, atau dekat secara perasaan, emosional, atau kita dekat secara batin. Nah kalau dekat secara fisik seperti contohnya satu teman kerja, satu sekolah, satu kuliah dulu atau tetangga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita memang dekat. Dekat secara fisik, tapi oleh karena pekerjaan atau sekolah atau tetangga. Tapi kita enggak dekat secara perasaan. Enggak dekat juga apalagi secara batin. Makanya orang seperti ini yang punya kedekatan secara fisik, secara jasmani atau lahiriah akan sangat rapuh. Akan mudah melupakan. Ya kita kejumpa mungkin semua, apa kabar? Senyum-senyum. Tapi itu tidak membatin. Itu cuma sekedar say hello. Dan kalau orang ini suatu saat saudara sudah tidak ada lagi, atau kita berpisah dengan dia, ya kita tidak merasa kehilangan apa-apa dan kita merasa biasa saja. Kalau kita mungkin end contract saudara, ya teman-teman yang cuman dekat secara jasmani, secara fisik, ya kita merasa biasa aja. Tapi ada lagi saudara kedekatan yang lebih dalam lagi, yaitu kedekatan secara emosional. Ini bisa bicara sahabat, teman akrab. Jadi kita saudara sudah seperti punya rasa atau punya emosi yang sama. Kalau dia sedih, ya kita juga ikut sedih. Kalau dia happy, kita pun ikut happy. Nah, kalau dia marah kepada seseorang, kita juga ikut marah. Karena kita punya kedekatan emosi, punya kedekatan secara perasaan. Coba kalau sahabat kita disakiti orang lain, kita juga merasa tersakiti loh. Kenapa bisa begitu ya? Padahal hatinya yang disakiti kok kita ikut. Karena kita punya kedekatan secara emosional. Tapi kalau orang lain yang kita tidak punya kedekatan secara emosional, disakiti orang lain, kita nggak merasa apa-apa tuh. Maka itu sebabnya saya katakan ada 3 tahapan. Kedekatan secara fisik, kedekatan secara emosional. Tapi ada kedekatan yang lebih dalam, yaitu kedekatan secara batin, secara roh.
Ini biasanya hubungan kita dengan orang tua kita, atau orang tua dengan anaknya, atau hubungan seorang dengan pasangannya. Jadi hubungan antara seorang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua, atau dengan pasangan, itu bukan cuma hubungan dekat secara fisik, secara emosional, tapi itu punya ikatan batin atau punya ikatan roh. Itu menyangkut jiwanya, menyangkut hatinya, menyangkut perasaan juga, menyangkut emosional juga, bahkan menyangkut fisiknya. Jadi dalam arti kata saudaraku, kalau orang punya kedekatan secara emosional, ini tidak mungkin dilupakan. Dan ini tidak mungkin dipisahkan. Bahkan kalau saya tidak berlebihan, walaupun sudah terpisah secara fisik, tapi batin kita masih tetap menyatu. Itu sebabnya coba kita cek saudara. Kita mungkin rata-rata perantau, kita ada di negeri orang, ada yang di Malaysia, ada yang di Jerman, di Hong Kong, di Australia, di Singapura, di mana saja tuh, di kota-kota lain di Indonesia. Secara fisik kita jauh dari mama kita, papa kita. Tetapi jangan tanya ikatan batin kita. Makanya ikatan batin yang ada pada kita membuat kita tidak mungkin lupa. Kan aneh saudara kalau sampai saudara melupakan mama saudara. Waduh, rupanya aku masih punya mama ya, gitu ya kan. Wah, udah 5 tahun aku nggak telepon, nggak pulang kampung. Ah, ini anak durhaka saudara ini. Ini pasti anak durhaka saudara. Tapi karena ada ikatan batin walau badan berjauhan, tapi rasanya saudara rindu kita, cinta kita, kasih kita terus menerus mengalir tanpa berhenti. Bahkan sampai kematian pun kerap kali tidak memutuskan ikatan batin kita. Sama seperti saya sudah kehilangan ayah, tapi saya tidak merasa terputus. Maksud saya bukan berarti saya meminta arwahnya, enggak, tapi saya tidak mungkin melupakan ayah saya. Karena itu sangat membatin. Teman-teman sekolah saya nyaris saya sudah lupa semua namanya. Atau mungkin teman-teman kerja. Tapi kalau bicara tentang ayah saya, walaupun sudah puluhan tahun meninggal, itu enggak mungkin saya lupakan. Kenapa? Karena sudah ada sedalam batin. Kedekatan bukan cuma fisik, bukan cuma perasaan, tapi kedekatan secara batin. Makanya ini juga menjadi gambaran kepada kita, saudara. Allah ingin menyampaikan kepada kita melalui Yakobus bahwa kedekatan kita kepada Allah harus kedekatan secara roh, kedekatan secara batin yang menyangkut jiwa, menyangkut pikiran, kekuatan, akal budi, dan seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Makanya Alkitab mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Maka kalau kita jauh daripada Allah, kalau kita tidak dekat dan tidak melekat kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah? Bagaimana mungkin kita bisa punya ikatan batin kepada Allah? Makanya banyak orang Kristen hari-hari ini, benar memang dia bertuhan, percaya kepada Allah. Tapi kedekatannya kepada Allah cuman kedekatan secara fisik, secara lahiriah, tepatnya seperti apa kata Alkitab. Tahukah saudara, ada banyak orang Kristen dekat kepada Allah tapi secara lahiriah, secara jasmani, secara fisik. Loh, kan Allah itu Pak tidak punya fisik, tidak punya daging, benar saudara. Tetapi saudara tahu nggak bahwa orang yang dekat dengan Allah secara fisik itu atau secara lahiriah, artinya dia hanya sekedar bagaimana tampil menjadi seorang yang agamis atau taat beribadah, melakukan ritual-ritual ibadah. Bahkan juga saudara kita melihatkan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas agama begitu dia lakukan dengan begitu ketat. Contoh yang paling nyata adalah seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi pada kala itu saudara begitu
disiplin, begitu taat dan begitu ketat melakukan apa yang disebut dengan ritual agama. Dari jubah mereka, dari aktivitas mereka, waduh, mereka kelihatan benar-benar sangat dekat dengan Allah. Tapi faktanya saudara, hal itu hanya cuman kedekatan secara lahiriah. Tapi ada orang lagi dekat dengan Allah itu lebih dalam lagi, yaitu dekat secara emosional juga. Jadi kalau dia nyanyi bisa nangis, doa bisa nangis. Wah, emosi luar biasa. Kalau firman Tuhan disampaikan bisa amin, puji Tuhan, haleluya. Semangat, nyanyi, loncat ke sana, loncat sini bisa. Berdoa, paling girang, paling semangat. Dan memang emosinya benar-benar sungguh-sungguh begitu. Tapi kalau orang cuman punya kedekatan dalam batas ini juga bahaya. Anda ingat kisah tentang Petrus, saudara. Kisah tentang Petrus pada kala itu. Dia punya kedekatan secara fisik kepada Yesus. Juga kedekatan secara emosional. Hal ini dibuktikan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, saudara. Lalu emosi daripada Petrus begitu memuncak. Dia begitu marah, dia begitu emosional, dia mengambil pisaunya. Dia menghunus pisaunya, lalu saudara memotong itu kuping Maltus. Seperti apa yang saya katakan, wah dia pagi-pagi buta itu kan. Dia begitu emosional karena Yesus mau ditangkap gara-gara kau, kira-kira seperti itu. Atau kau macam-macam dengan guruku, jangan kau ganggu dia, kira-kira seperti itu. Dia ambil pisau, dia tebas itu kuping Maltus. Untung aja saudara pada kala itu pagi-pagi buta kan begitu ya. Lalu mereka di taman. Coba saudaraku, kalau itu tadinya terjadi di depan rumah, yang pemilik rumah banyak anjingnya saudara. Maka ketika ditebas itu kuping Maltus, terus jatuh itu kuping, anjing bisa berebutan saudara mengambil kuping itu. Maka kan bisa jadi kerepotan kan. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus bisa jadi begini, tangkap itu anjing, tangkap anjingnya, ambil kupingnya. Karena kan pada kala itu Tuhan Yesus berkata, Petrus sarungkan pedangmu. Lalu Yesus mengambil kuping Maltus yang sudah putus, lalu disambung kembali. Dengan sebuah keajaibannya. Coba kalau tadinya itu diseret-seret atau diambil anjing, kan repot kan, semua orang nyari. Atau kalau nggak atau kalaupun dapat sudah separoh gitu ya, jadi kupingnya bisa seperti tergigit anjing. Nah itu kan cuman intermezzo mas saya. Tetapi yang jelas pada kala itu Petrus begitu emosional saudara. Dia begitu emosional dan dalam mengikut Yesus. Tapi ketika kita melihat ketika Yesus benar-benar ditangkap dan dibawa kepada pembantaian, penderitaan, kepada aniaya dan jalan salib, apa yang kita lihat? Petrus undur. Petrus malah menyangkal. Nah ini tipe orang yang dekat dengan Tuhan cuman sekedar emosi. Memang mungkin bisa aja kita seperti membela Tuhan atau seperti Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mencintaimu. Atau ketika firman berkata kita harus setia mengikut Tuhan. Aminnya paling besar, amin. Mati hidup untuk Tuhan, amin. Bisa. Waduh seperti yang saya katakan begitu girang. Tapi ketika mau mengikut Tuhan, harus mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan, aniaya. Nah ini orang biasanya akan menjadi penyangkal, mundur saudara. Kalau pelayanan masih begitu berjalan dengan baik, mulus, tidak ada tantangan, wah dia paling semangat. Tapi ketika sudah punya tantangan, mundur. Atau banyak orang saudara giliran dengarkan khotbah, giliran ibadah begitu paling semangat, tapi giliran diajak untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan, dia mundur. Ada orang saudara mengikut Tuhan dengan emosional.
punya kedekatan dengan Tuhan secara emosional. Haleluyanya luar biasa, tepuk tangannya mantap. Tapi ketika diajak untuk masuk ke yang lebih dalam lagi untuk mengampuni musuh, mengampuni orang yang menganiayanya, dia ogah, dia nggak mau. Ketika diajak hidup untuk suci, hidup kudus, hidup benar, dia nggak mau. Karena saudara, untuk mengampuni orang itu membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan perasaan kita. Mesti menyelipkan perasaan kita, menyelipkan keangkuhan kita, keakuan kita, perasaan benar kita. Untuk hidup dalam kesucian itu, kita mesti berkorban, mengorbankan semua kesenangan-kesenangan duniawi, hawa nafsu kita. Makanya banyak orang, saudara, hanya mengikut Tuhan secara emosional. Kalau nyanyinya sudah mantap, nangis, iya. Bahkan saudara dengar khotbah, semangat. Aminnya luar biasa. Tapi ketika diajak masuk lebih dalam lagi dalam mengikut Tuhan yang membutuhkan pengorbanan, yang membutuhkan kerja keras, yang membutuhkan saudara penyalipan diri untuk bagaimana bisa mengampuni, hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan kepada Allah, dia tidak mau. Sebabnya tidak heran kan, banyak anak-anak muda saudara. Kalau di gereja mantap luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi di luar gereja, mantap juga melakukan dosa. Mantap juga jatuh dalam berbagai tipu muslihat, kenajisan, pacaran tidak karu-karuan, tidak jujur, bekerja malas-malasan, berontak, melawan. Tapi di gereja secara emosional dekat dengan Tuhan, ini sangat bahaya, saudara. Makanya kita mesti punya kedekatan secara roh kepada Tuhan. Ini yang dimaksud Tuhan. Makanya ketika kita punya kedekatan secara batin, maka roh kita, batin kita menyatu dengan Allah. Itulah yang akan mempengaruhi jiwa kita. Itulah yang akan mempengaruhi pikiran kita. Itulah yang mempengaruhi tubuh kita, perasaan kita, kehendak kita. Maka ketika kita sudah melekat dan menyatu dengan Tuhan secara batin, hal itulah yang mengubah paradigma kita. Maka kita bisa hidup, kita memandang hidup dengan cara Allah memandang hidup. Ketika kita punya kedekatan batin, melekat dan mendekat kepada Tuhan, itu berarti kita makin menjauh dari Tuhan. Itu berarti kita ketika kita mendekat dan melekat dengan Tuhan, itu berarti saudara kita makin menjauh dari dosa, menjauh dari kejahatan, menjauh daripada apa yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi kita masih makin mendekat kepada Allah, itu artinya kita makin mendekat dengan kesucian, mendekat dengan kekudusan, mendekat dengan kehidupan yang benar. Maka itu sebabnya saudara, Yakobus menasihatkan kepada kita, mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepada. Ini bukan berbicara tentang bagaimana saudara ketika kita dekat Allah, lalu Allah mulai dekat dengan kita. Maksudnya bukan berarti Allah di depan sana, kita di sebelah sini, kita berjalan, Allah berjalan menghampiri kita. Tidak. Allah tetap berada di dalam posisinya. Sebab sebenarnya Allah tidak pernah jauh dari kita. Kita yang menjauh dari Allah. Sama seperti anak yang hilang. Anak yang hilang itu dia yang lari dari rumah papanya. Tapi papanya tidak pernah jauh daripada anaknya. Anaknya selalu ada di hatinya. Anaknya selalu ada di pikirannya. Maka ketika anaknya pulang, dia disambut tanpa mempersoalkan semua kejahatan dan kesalahan. Makanya sebenarnya saudara, ketika Alkitab mengatakan mendekatlah kepada Allah, itu artinya kita yang mesti berbalik. Kita yang mesti datang menghampiri Tuhan. Kita yang mesti aktif. Kita yang mesti bergerak. Kita yang mesti bergerak, saudara. Ada banyak orang kan berkata begini, ya sih aku mau ke gereja, tapi aku masih banyak dosa. Aku nggak layak. Bahkan kamus-kamus kuno dulu, kamus-kamus jadul, nanti kalau aku datang ke gereja, roboh pula nanti menara gereja itu. Kan itu kan kamus-kamus nggak masuk akal. Sebenarnya itu hanya dalih di mana dia tidak tertarik untuk mendekat pada Tuhan. Maka hari ini saya mau katakan pada saudara dimanapun saudara berada. Kalau engkau merasa orang paling berdosa sedunia pun hari ini,
Engkau mungkin adalah orang paling bejat dan paling jahat. Jangan pakai alasan itu membuat engkau menghindari Allah atau malah lari dari Allah. Tetapi sama seperti anak yang hilang, yang sudah begitu bau, kumal, dan sampai saudaraku, makanan babi pun tidak diizinkan untuk dimakan oleh dia. Tapi ketika dia pulang menghadap papanya yang ada di rumah yang bagus, yang mewah, sudah pasti harum, wangi dan lain sebagainya. Tapi ketika dia pulang, ayahnya saudara tidak pernah menolak, mempersoalkan, bahkan memberi syarat apapun. Tapi pada kala itu ayahnya yang datang saudara, menghampirinya, memeluknya, dan memberi pesta baginya, dan menjadikan dia kembali menjadi anak. Maka saya mau katakan pada saudara, mendekat kepada Allah itu menunjukkan kita yang harus aktif. Kita yang harus bergerak. Kita harus berupaya. Kalau engkau sedang terperosok hari ini, kalau engkau sedang jauh hari ini, kalau engkau sedang jatuh hari ini, ayo bangkit, ayo bergerak. Hampiri Allah, dekati Allah. Tapi aku berdosa, aku tidak layak, aku malu, aku najis. Justru saudara, itu yang Tuhan mau selesaikan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kenajisan, ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita hidup dalam kesalahan kita, ketika kita mendekat kepada Allah, maka kenajisan, dosa, kesalahan kita akan dibersihkan, akan disucikan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan tadi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Lalu kalimat selanjutnya, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Tempat di terjemahan lain dikatakan saudara, bersihkanlah tangan, basuhlah tangan. Jadi maksudnya begini, ini bukan berarti kita bersihkan dulu diri kita, lalu kita mendekat dengan Allah. Karena kita nggak pernah bisa membersihkan diri kita. Kan sering orang ngomong begini, ya tunggu aku jadi orang baik dulu baru aku datang ke gereja. Tunggu aku benar dulu baru aku datang ke gereja. Tunggu aku bersih dulu baru aku datang ke gereja. Saya mau katakan saudara, Anda tidak akan pernah bisa menjadi benar, menjadi bersih dengan cara Anda sendiri. Sebab Alkitab juga pernah berkata, sedangkan kebaikan kita aja pun itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sebaik apapun engkau, sesaleh apapun engkau, dengan caramu sendiri itu akan menjadi kain kotor. Jadi ketika Tuhan berkata tahirkan tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dalam kata lain ketika kita mulai mendekat kepada Allah, itu yang membuat kita semakin tahir, semakin dibersihkan, semakin diburnikan. Nah kalau kita bicara tentang basuhlah tanganmu, tahirkan tanganmu. Kenapa basuh tangan saudara? Nah biasanya kalau orang mau makan kan harus cuci tangan dulu. Kenapa cuci tangan? Sebab takut kalau kita cuci tangan karena ada beberapa alasan tangan kita kotor. Sehingga harus dicuci. Apalagi zaman sekarang saudara, kita wajib cuci tangan kan. Pun gak kotor tangan kita saudara, tapi kita wajib cuci tangan. Kenapa? Karena kalau tangan kita tidak steril, kalau tangan kita tidak bersih, kalau tangan kita kotor atau kalau tangan kita ada virus, maka lewat tangan kita ketika tangan kita pakai untuk makan, maka makanan itu akan menjadi virus. Artinya di makanan itu akan ada virus, akan ada yang mengakibatkan penyakit. Jadi kalau saudara makan dengan tangan yang kotor, maka kotoran yang ada pada tangan saudara akan mencemari makanan itu. Dan makanan itu akan bisa menjadi racun bagi kita. Sehingga makanan itu bukan membuat kita sehat, tapi membuat kita sakit bahkan mati. Sama seperti sekarang. Kenapa harus cuci tangan? Itu pun cuci tangan harus pakai sabun minimal 20 detik. Karena saudara, kita mungkin tidak melihat tangan kita kotor, tapi kita juga tidak melihat ada virus.
Tapi harus kita pastikan mesti dibersihkan. Kalau kita menggunakan tangan kita, sementara di tangan kita masih ada virus atau kotor yang bisa mengakibatkan makanan kita menjadi kena virus dan akan menjadi penyakit bagi kita. Nah, itu akan menjadi celaka bagi kita. Dalam arti kata, saudaraku, apapun yang kita makan dengan tangan yang kotor akan menjadi racun, akan menjadi penyakit, akan membuat kita sakit dan kena virus. Apapun yang kita makan dengan tangan yang kotor akan membuat kita sakit, bahkan bisa sampai mati. Tangkap sampai sini, amin. Tapi apapun yang kita makan atau makanan yang kita makan dengan tangan yang bersih akan membuat kita sehat. Jadi Tuhan mau mengajari kita, tahirkan tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Ini tangan ini berbicara tentang perbuatan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di usaha bisnis kita, bahkan di pelayanan kita. Tuhan mau mengatakan kepada kita, kalau engkau masih hidup dalam dosa, kalau engkau masih hidup dalam kejahatan, kalau engkau masih hidup dalam kegelapan, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, semua itu akan mendatangkan celaka bagi dirimu. Atau mendatangkan murka, mendatangkan hukuman kepada kita. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam dosa. Maka ketika kita hidup dalam dosa, maka semua perbuatan kita akan menjadi kekejian di mata Tuhan, akan menjadi kejahatan di mata Tuhan. Sama seperti tadi, apapun yang kita makan dengan tangan yang kotor akan menjadi racun, akan menjadi virus yang bisa membuat kita sakit. Demikian juga apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan dengan hidup yang masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam kejahatan, akan menjadi sebuah murka, sebuah hukuman yang kelak kita akan berhadapan dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, basuh dan sucikanlah tanganmu. Allah menginginkan perbuatan kita menjadi perbuatan yang benar, perbuatan yang berkenan, perbuatan yang suci. Dengan cara apa? Menyucikan tangan kita, membasuh tangan kita, mentahirkan tangan kita. Dengan cara apa kita menyucikan dan mentahirkan tangan kita? Itu bicara perbuatan kita, berbicara tindakan kita, berbicara sikap kita. Tidak ada cara lain selain dengan kita mendekat dan melekat kepada Allah. Maka kesucian Allah akan menyucikan kita, maka kebenaran Allah akan membenarkan kita, maka kekudusan Allah akan menguduskan kita. Maka ketika kebenaran Allah ada pada kita, ketika kesucian Allah menyucikan kita, ketika kekudusan Allah menguduskan kita, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan akan menjadi kemuliaan, kehormatan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Sebabnya hari ini saudara, tidak peduli seberapa banyak yang kau kerjakan, yang sudah kau lakukan. Tapi kalau kau melakukan dengan semakin jauh dari Tuhan, itu berarti tanganmu semakin kotor, perbuatanmu semakin jahat, perbuatanmu semakin tidak benar. Kenapa orang berbuat jahat? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, kondisi orang jemaat yang Yakobus khotbah ini, apa yang terjadi? Mereka bertikai, mereka saling membunuh, mereka berkelahi. Nanti saudara baca, mereka juga berdoa, tapi doa mereka hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Bahkan mereka mencintai dunia, bersahabat dengan dunia. Itu sebabnya sampai Alkitab mengatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Mereka sombong, mereka congkak. Ini yang terjadi. Kenapa orang jadi suka berkelahi? Kenapa orang saling membunuh? Kenapa orang jadi korupsi? Kenapa orang suka berzina? Kenapa orang melakukan kejahatan-kejahatan yang begitu sadis, bahkan begitu beringas? Jawabannya cuma satu. Karena orang itu sudah semakin jauh kepada Tuhan. Sudah semakin jauh dari Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukti orang semakin dekat dengan Tuhan, bukti orang yang semakin melekat pada Tuhan dibuktikan dari hidupnya semakin diubah, diperbaharui, tangannya semakin disucikan, artinya perbuatannya semakin berkenan pada Tuhan. Coba kita lihat di sekeliling kita hari-hari ini. Kejahatan begitu merajalela, saudara.
Apakah karena Tuhan tidak ada? Tuhan tetap ada. Apakah Tuhan jauh? Sebenarnya Tuhan dekat, tapi manusia yang menjauh. Sebabnya pernah mendengar sebuah ilustrasi, saudara. Suatu saat ada seorang datang untuk potong rambut atau memangkas rambut ke sebuah tempat pangkas rambut atau tempat potong rambut, saudara. Lalu pada saat itu si pemotong rambut ini mengatakan kepada orang yang dipotong rambutnya, dia mengatakan begini, menurut saya Tuhan itu tidak ada, katanya. Lalu yang rambutnya dipotong ini kaget, loh kenapa kamu mengatakan Tuhan tidak ada? Iyalah, kalau Tuhan itu ada, kenapa banyak orang jahat? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada orang hidup di kolong-kolong jembatan? Kenapa orang susah? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada kekerasan? Dia mengatakan begitu. Lalu saudara, pada saat itu orang yang dipangkas rambutnya tadi ini tidak menjawab. Lalu setelah selesai dipangkas rambutnya, lalu dia mengatakan begini, aku tidak percaya bahwa tukang pangkas atau tukang potong rambut itu ada. Lalu si tukang potong rambut kaget, loh kenapa kamu bilang tidak ada tukang pangkas atau tukang potong rambut? Ya saya lah, kamu kan baru dipotong, rambutmu baru dipotong. Kenapa kamu bilang tidak ada tukang potong rambut? Lalu dia menunjuk kepada seorang yang ada di tepi jalan yang rambutnya kumal, rambutnya tidak beraturan, bahkan rambutnya benar-benar tidak terurus. Dia mengatakan, tuh lihat, kalau tukang potong rambut ada, atau tukang pangkas ada, kenapa rambut dia kumal, kenapa rambutnya tidak terurus? Lalu tukang potong rambut atau tukang pangkas berkata, itu mah jawabannya sangat mudah. Itu kan kenapa rambutnya tidak terurus dan tidak dipotong, karena dia nggak mau datang dan tidak mau masuk ke tempat potong rambut atau tempat tukang pangkas. Lalu si yang dipotong rambutnya berkata lagi pada dia, nah begitulah, kenapa ada orang jahat, kenapa ada orang gelandangan, kenapa ada orang susah melarat di kolong jembatan, bukan karena Allah tidak ada, tapi karena mereka yang tidak datang kepada Allah. Jadi artinya apa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat kejahatan begitu merajalela, atau ketika Tuhan seperti tidak terlihat, atau seperti tidak berbuat apa-apa, bukan karena Allah tidak ada, tapi karena kita yang tidak datang kepada Allah. Mungkin kau berkata pada hari ini, aku sepertinya Tuhan tidak tolong, atau aku seperti tidak didengar Tuhan. Aku Tuhan atau Tuhan seperti tidak berbuat apa-apa atas hidupku, atas masalahku. Pertanyaannya sekarang bukan soal Allah tidak berbuat apa-apa, atau bukan soal Allah jauh, atau bukan soal Allah tidak mau menolong kita, tapi apakah kita sudah datang dan melekat kepada Allah? Ketika kita datang dan melekat kepada Allah, itu artinya Allah akan bertindak sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir saudara, mendekat kepada Allah dan melekat kepada Allah. Dikatakan di sana, sucikan hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Jadi kenapa terjadi mendua hati? Apa yang membuat seseorang mendua hati, saudara? Jadi ketika hubungan kita sudah mulai renggang, hubungan kita sudah mulai jauh, hubungan kita sudah mulai dekat, maka itu akan menjadi peluang kita mendua hati. Rata-rata saudara perselingkuhan itu karena dia sudah mulai tidak dekat, tidak erat, tidak melekat lagi dengan pasangannya. Gak mungkin lah dia masih akrab, dekat, saling mengasihi, saling mencintai, lalu dia selingkuh. Wah, itu sangat tidak mungkin, saudara. Tapi kenapa ada orang mendua hati, saudara? Karena hubungannya sudah mulai renggang. Makanya di sini saudara Tuhan mengatakan, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Apa hubungan antara menyucikan hati dengan mendua hati? Nah, karena saudara, seseorang mendua hati itu dimulai dari hatinya. Ketika dia mulai serong, ketika dia menaruh hati kepada seseorang, kepada yang bukan
merindukan pasangannya, dia mulai menaruh hati, membuka hati kepada seseorang, maka itu celah membuat hatinya tercemari, akhirnya ada pintu ruang atau ada pintu untuk bisa mendua hati. Jadi orang yang selingkuh itu atau orang mendua hati itu dimulai dari hatinya. Dia tahu kok dia itu bakalan mau selingkuh. Dia tahu bahwa dia bakalan mau mengkhianati pasangannya. Tangkap sampai sini, amin. Dari mana Anda tahu Anda ini saudara menyukai seseorang? Dari mana Anda tahu saudara menyukai suami orang? Jadi pelakor nih, hati-hati saudara kok jadi pelakor. Bertobat saudara. Anda tahu kan dari hati saudara. Sebenarnya hati saudara tahu bahwa saudara sedang mencintai seseorang. Makanya ketika Alkitab mengatakan sucikanlah hatimu, bersihkanlah, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hati menjadi awal seseorang mendua hati. Nah, yang dimaksud Tuhan di sini adalah orang yang mendua hati adalah ketika tidak menjadikan Tuhan lagi menjadi arah kasihnya, arah cintanya. Matanya tidak tertuju lagi kepada Tuhan, tapi sudah tertuju kepada dunia, kepada hawa nafsu, bahkan kepada kecemaran dunia. Itu sebabnya saudaraku, ayat yang keempat dari Yakobus pasal 4 mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa yang hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saingan Allah dalam hidup kita bukan soal patung atau bukan soal jimat atau berhala lain, tapi saingan Allah itu adalah dunia ini. Makanya cuman kita mesti memastikan apakah saudara makin terpikat dengan dunia ini, semakin terbuai dengan dunia ini. Apa yang dimaksud dengan dunia ini? Yohanes pernah berkata bahwa keinginan dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maksudnya apa? Hari-hari ini saudara yang Anda puaskan itu adalah keinginan dagingmu enggak? Keinginan matamu enggak? Atau keangkuhan hidup, merasa bangga dengan keberhasilan, pamer saudaraku di media sosial juga, pingin dibangga, dimuliakan, dipuja-puji orang. Itu yang kita cari, dan kalau kita menemukan merasa puas. Dan kalau belum menemukan merasa kurang puas, lalu mencari terus. Mencari kepuasan secara daging. Makanya saingan Tuhan adalah dunia ini. Coba kita perhatikan sekarang saudara, kita menghabiskan waktu kita. Dalam dunia media sosial sekarang ini, sekarang ada YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Waktu saudara berselancar di media sosial itu, saudara terkesima atau saudara menyaksikan konten-konten apa? Apakah konten-konten yang mengarah kepada, yang membuai saudara tentang dunia ini, atau saudara malah asyik dengan konten yang membangun iman saudara? Jangan Anda merasa, alah hari gini membangun iman, mana ada orang lagi sekarang ini melihat media sosial dengan membangun iman. Jangan sok rohani lah. Bukan sok rohani, itu yang mestinya. Sekarang pilihan pada saudara, makanya kita mengatakan sucikan hatimu, hai yang mendua hati. Apalagi kalau namamu suci, seperti suci yang ada di Sungawe ini. Sucikan hatimu. Sucikan hatimu, jangan sampai ada oknum lain atau sesuatu yang lain yang kau cintai dalam dirimu melebihi Tuhan. Jangan sampai ada yang memikat hatimu, memikat dirimu, terbuai, terkagum, terpesona melebihi Tuhan. Makanya di sini katakan sucikan hatimu, hai yang mendua hati. Bahwa hari ini bisa aja kita masih di gereja, bisa aja kita masih melayani, bisa aja kita menjadi seorang pendeta, tapi kita sudah mendua hati sebab arah kita, tujuan kita bukan lagi Tuhan dan kerajaannya, tapi tujuan kita sudah menjadi kesenangan kita, ambisi kita. Yang penting aku senang, penting aku happy, yang penting aku bahagia, aku punya uang, punya itu dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh saudara punya media sosial, punya uang, punya harta, silakan. Tapi apa yang kau lakukan itu harus arahnya kepada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan pada ayat 3 dari Yakobus pasal 4, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Ada banyak orang kerja keras, cari uang sebanyak-banyaknya, tapi untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu bukan cuma berarti pergi ke clubbing, klub malam, diskotik, karaokean. Bukan cuma itu hawa nafsu, atau free sex, mabuk-mabukan, main judi. Bukan cuma itu hawa nafsu. Tapi kalau engkau memakai kerja keras untuk mendapat banyak uang, supaya engkau merasa dihormati, supaya engkau merasa berharga, dan itu membuat engkau angkuh, sombong, dan merendahkan orang lain, itu hawa nafsu, saudara. Maka saya mau katakan pada saudara, ayo mendekatlah kepada Tuhan, supaya Tuhan mendekat kepada saudara. Sebab kalau kita tidak mau mendekat kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Bahwa kita menjadi musuh Allah. Kalau kita sudah menjadi musuh Allah, sudah pasti kita akan binasa. Tapi Tuhan begitu mencintai kita. Allah mengharapkan kita untuk berada bersama Dia dalam kekekalan bersamanya. Katakan amin. Saya berharap kepada semua kita yang hadir hari ini. Mari saudaraku mendekat kepada Allah. Coba kita cek hari-hari ini, saudara. Apakah kita semakin hari semakin mendekat kepada Allah, atau semakin hari semakin menjauh dari Allah? Hal ini dibuktikan kalau orang semakin mendekat kepada Allah, pasti makin setia beribadah, pasti makin rajin baca Alkitab, pasti makin rajin berdoa, pasti akan mengalami perubahan, makin tulus, makin jujur, makin mudah diatur, makin kerja lebih baik, kerja lebih bertanggung jawab. Tapi kalau engkau makin jauh dari Tuhan, engkau pasti akan menghabiskan waktumu dengan apa yang tidak berarti, makin sombong, makin angkuh, makin susah diatur, tidak mau diingatkan lagi, makin putus asa, makin terus kecewa, sakit hati, bahkan menghancurkan hidupmu kepada apa yang kau anggap memuaskan dirimu. Maka hari ini hati-hati. Kalau engkau hari ini tidak mau membuka hatimu, cuma dua kemungkinan: engkau makin dekat dengan Allah, atau kau makin jauh dari Allah. Kalau engkau makin dekat dengan Tuhan, itu berarti engkau makin jauh dari dosa. Tapi ketika engkau makin dekat dengan dosa, itu berarti engkau makin jauh dari Allah. Dan ketika engkau makin jauh dari Allah, itu berarti engkau makin dekat dengan kebinasaan. Tapi ketika engkau makin dekat dengan Allah dan makin jauh dari dosa, itu berarti engkau makin dekat dengan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Coba perhatikan, saudara, terakhir. Perhatikan apa yang ada sekitar kita. Hidup kita seperti uap. Kita melihat, saudara, bagaimana orang masih energik, masih begitu gigih, begitu semangat, spiritnya masih muda. Beberapa hari yang lalu kita melihat ada seorang pengkhotbah muda, motivator, yang sangat cakap, ganteng, dan juga memberikan inspirasi yang sangat membangun bagi banyak orang. Yang dulunya hidupnya hancur berantakan, tapi diubah Tuhan dengan luar biasa. Masih gagah, masih ganteng, masih sangat mudah kelihatan, tapi tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Itulah hidup. Tapi bukan soal berapa lama saudara hidup. Dia sudah mengeluarkan semua potensi terbaik, kualitas hidupnya, sehingga banyak orang terinspirasi. Kalaupun dia mati, dia akan mendapat upahnya. Sekarang kalau engkau mati, kalau saya mati, kira-kira apa yang dikenang dari hidupmu? Apakah yang dikenang adalah hal yang bernilai atau hal yang tidak bernilai? Ini yang penting menjadi pertanyaan bagi kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.